Selamat malam kepada dosen dan serta teaching assistant. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum week kelima yang telah diberikan oleh teaching assistant. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yifta Miranda dengan NIM 11S21023, dan pada malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit daripada teori yang telah dipelajari dari view dan view group dalam Android dasar. Jadi view itu merupakan objek yang digunakan untuk menampilkan konten tertentu pada layar. View itu juga merupakan objek yang dapat dilihat dan langsung berinteraksi dengan pengguna. Kemudian view itu juga berfungsi dalam menggambarkan elemen-elemen grafis yang digunakan untuk menampilkan informasi atau konten dalam sebuah aplikasi Android. Kemudian view itu bisa berupa teks, gambar, tombol, input form, atau elemen lain untuk memudahkan user berinteraksi dengan aplikasi. Sedangkan view group sendiri itu adalah sebuah objek yang mewadahi beberapa objek view ataupun view group itu sendiri, sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Misalnya menampilkan daftar kontak, pesan, atau item pada aplikasi e-commerce. Jadi untuk praktikum yang kelima kali ini merupakan aplikasi sebuah penjualan produk, dan aplikasi ini juga menjelaskan kelebihan dari si produk yang akan dijual kepada si user, dan juga aplikasi ini juga menampilkan detail daripada si penjual kepada si user. Dalam aplikasi ini saya juga menjelaskan beberapa view dan view group yang ada diterapkan dalam aplikasi ini. Jadi pertama di sini ada di sini ada frame layout. Frame layout ini merupakan penempatan elemen-elemen seperti tombol, teks, ataupun gambar ke dalam satu area frame, yang kemudian ditata sesuai dengan preferensi yang diinginkan. Dan frame layout ini biasanya digunakan ketika hanya satu elemen yang perlu ditampilkan atau ketika elemen-elemen tersebut saling tumpang tindih dalam satu tata letak. Jadi di sini bisa kita lihat contohnya. Ini digunakan dalam frame layout dikarenakan di gambar ini merupakan dia tumpang tindih dengan teks yang ada di sini. Jadi si gambar ini uh, dia ada yang berlapis lagi itu dengan si teks si 10 fotos ini. Nah, untuk beberapa contoh view dari frame layout yang ini merupakan ada image view yang merupakan gambar yang ini, kemudian text view juga, ini merupakan contohnya dari sini. Nah, kemudian kita akan ke linear layout. Jadi linear layout ini dia merupakan penempatan dari elemen-elemen yang secara berurutan dalam satu arah, baik itu secara horizontal ataupun vertikal. Jadi itu tergantung pada orientasi yang ditetapkan. Kemudian konsep dari linear layout ini sendiri menempatkan elemen-elemen itu secara berurutan satu setelah yang lain. Kemudian dalam satu baris itu boleh dalam horizontal ataupun dalam satu kolom, yaitu vertikal. Jadi posisi elemen-elemen yang akan ditempatkan di dalam satu layout ini bisa diatur berdasarkan urutan penambahan ke dalam si linear layout. Jadi
di sini linear layout yang digunakan itu adalah si vertikal. Di sini bisa dilihat orientasinya adalah vertikal. Kemudian di dalam linear layout ini, di view yang ada di dalam ini adalah text view. Kemudian di sini di dalamnya adalah ada linear layout lagi yang merupakan orientasinya itu horizontal. Jadi di sini penerapannya itu untuk menempatkan si harga dengan si logo favorit ini. Jadi digunakanlah linear layout dengan orientasi horizontal, yaitu dia akan berdampingan. Kemudian di sini ada lagi text view sebagai bagian dari bagian dari contoh penerapan view di dalam linear layout ini. Kemudian di sini ada relative layout. Nah, di relative layout ini merupakan uh, di mana posisi dan tata letak dari elemen-elemen yang ditentukan itu relatif terhadap elemen-elemen lain dalam tata letak tersebut, ataupun terhadap batas-batas dari si tata letaknya. Jadi dalam relative layout ini, kita mendefinisikan hubungan posisi antara elemen-elemen menggunakan atribut seperti layout align parent top atau layout align parent bottom dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan atribut-atribut ini kita dapat menentukan bagaimana si elemen-elemen dalam UI akan ditempatkan relatif terhadap elemen-elemen lain dalam tata letak. Jadi di sini dalam relative layout ini kita dalam di sini digunakan view dan view groupnya itu ada di text view ini. Kemudian di sini juga menggunakan circle image view yang diambil dari source GitHub. Kemudian di sini juga ada text view dan di sini ada button. Button merupakan salah satu bentuk view. Kemudian untuk di sini ada table layout, bisa dilihat. Jadi di table layout ini memungkinkan itu kita menempatkan elemen-elemen dalam UI itu dalam sel-sel tabel. Jadi mirip dia caranya dengan cara kita menempatkan elemen dalam tabel HTML. Jadi dalam table layout ini kita mendefinisikan baris-baris dan kolom-kolom, kemudian kita menempatkan si elemen-elemen UI itu dalam sel-sel tabel ataupun dalam kolom-kolomnya. Jadi setiap elemen UI yang ditempatkan itu dalam satu sel, atau kita dapat menggabungkan beberapa sel itu untuk menempatkan elemen yang lebih kompleks. Jadi bisa dilihat di sini, bisa terlihat dalam kerangkanya ini. Di sini merupakan dalam satu sel tabel, ini satu sel, dia bentuknya dalam satu sel, kemudian kita susun menjadi ke bawah itu seperti dalam satu kolom. Jadi dia terlihat lebih proper dan terlihat lebih rapi, dan si informasi dalam satu layout ini bisa dilihat oleh user dan mudah dimengerti. Kemudian di sini ada activity login. Jadi di activity login ini merupakan bagian dari login activity.kt. Jadi di dalam activity login ini di sini digunakan yaitu constraint layout seperti tadi sebelumnya udah
seperti sebelumnya yang kita tahu, constraint layout ini merupakan dia bagian dari layout yang dia bisa ditempatkan secara lebih proper. Jadi dia bisa berdekatan, bersisihan di text view yang satu dengan text view satunya lagi. Kemudian dia lebih mudah untuk mengukur daripada margin left ataupun bottom ataupun topnya. Jadi di sini untuk bagian dari view-nya itu ada image view di sini, image view, kemudian ada text view, kemudian ada edit text. Ini contohnya seperti untuk masukin username, kemudian masukin password. Kemudian juga di sini text view-nya adalah ada button juga. Jadi dalam constraint layout itu si elemen-elemen yang ditempatkan itu relatif terhadap elemen-elemen yang lain atau ada batas-batas tata letak seperti tepi layar atau elemen lain. Jadi dalam constraint layout ini memungkinkan dalam pembuatan tata letak ini itu lebih kompleks dan responsif dengan cara yang lebih intuitif. Jadi ini constraint layout ini sangat berguna untuk tata letak dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan orientasi pada setiap perangkat. Jadi ini bisa diatur untuk tepi daripada layarnya bisa dibuat untuk kanan kirinya, kemudian jarak dari satu view button ke view edit text ini. Begitu juga dengan text view 1 dengan text view 2, begitu juga dengan text view ini dengan image view-nya. Kemudian di sini ada activity detail. Ini merupakan bagian dari deskripsi seorang penjualnya dengan menunjukkan beberapa produk yang dijual. Jadi di sini juga activity detail ini menggunakan constraint layout, di mana sebenarnya ini sangat memudahkan untuk membuat pembuatan tata letak yang lebih dinamis. Jadi dia lebih menyesuaikan si tampilan ini pada setiap perangkat yang berbeda. Nah, kalau di sini nih merupakan tampilan gabungan dari beberapa layout seperti table layout, relative layout, terus linear layout, dan frame layout yang digabung dalam satu activity main. Jadi di sini tuh udah digabung jadi udah digabung jadi bisa dilakukan scroll dengan menggunakan scroll view. Jadi di sini digabung menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal, jadi secara lurus gitu. Kemudian di sini juga masih lagi dalam linear layout. Jadi ini gabungan daripada beberapa layout yang udah dibuat. Jadi di sini untuk linear layout yang pertama ini include-nya adalah si frame layout. Jadi yang pertama paling atas. Jadi di frame layout. Kemudian di sini ada linear layout dengan orientasi vertikal, dia include untuk memasukkan si layout linear layout itu. Ini di bawah ini. Kemudian include lagi dengan si table layout yang ada di bawah. Ini detail produk. Kemudian ada lagi include dengan si relative layout tadi, yaitu untuk masuk ke profil penjual. Jadi ketika diklik nama ini tadi, maka akan masuk ke halaman activity detailnya. Jadi untuk menggabungkan dari si activity login ke main dan ke detail ada di
ada di Android Manifest ini. Jadi di Android Manifest ini mengatur tampilan mana yang akan mulai duluan ketika di launcher. Jadi si menu itu nanti yang duluan untuk ditampilkan ada si login activity. Jadi di sini activity-nya si login activity itu exported true, maka nanti action dengan action intent action main, kemudian si kategorinya ini dia akan mulai dieksekusi. Jadi si login ini mulai eksekusi. Kemudian itu ada dalam si login ini tadi kan ada button beli, yaitu untuk masuk ke halaman berikutnya. Ketika dia diklik, maka dia masuk ke si main yang akan menampilkan ini. Untuk di kodenya main activity itu ini. Kemudian di sini dia eh, untuk masuk ke main activity ini, jadi file btn by find view by ID button. Kemudian ketika si button by-nya diklik, maka akan muncul toast dengan teks kamu membeli produk ini. Kemudian ada file text button ini. Nanti ketika dia di sini ada text button saya tampil di sana, maka dia ada file intent dan dia masuk ke detail activity. Ketika ini tuh si profil penjual itu diklik maka akan masuk ke si detail activity. Nah, ini. Nah, kemudian untuk eh, di sini bagaimana dia ketika diklik itu dia digunakanlah clickable di sini si nama si penjualnya itu dia menggunakan apa ini? Klik ini. Dia true, jadi ketika diklik itu dia akan menuju ke menuju ke si detail detail produk detail activity-nya. Jadi dengan ID text button ini, nah di dalam main activity ini lah diatur dengan ketika si text button itu nama si ID tadi text button itu dia ketika diklik maka dia akan masuk ke detail activity ini. Hmm. Ya, kita akan mencoba menjalankan aplikasi ini. Jadi ini merupakan tampilan yang dapat kita lihat dari awal si aplikasi ini ketika dijalankan. Ini merupakan si bagian dari login activity tadi. Nah, ketika kita masukkan username dan password dan kita klik masuk, maka akan menampilkan si uh, activity main ini yang menggunakan scroll view. Ini merupakan bagian dari view group yang berisikan view group itu sendiri. Di sinilah ada constraint layout,
Kemudian di sini juga ada table layout, kemudian ada relative layout, ada linear layout, dan ada frame layout. Ini merupakan contoh view group yang merupakan view group itu sendiri. Kemudian untuk contoh view group tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya adalah contohnya adalah si table layout, si relative layout, si linear layout, dan si frame layout dalam satu layout masing-masing. Jadi merupakan gabungan daripada view group. Ini merupakan view group dan berisi dari view group itu sendiri. Karena dalam view group si frame layout itu ada si view yang berisikan text view, image view, ataupun adapun button yang merupakan bagian dari si view. Ini kita ketika lihat detail dari si penjual, nih tampil. Tadi jika kita lihat ini, dia ini, apa namanya sini dia masih ada sisanya itu sedikit kan. Jadi ketika ke si masuk ke dalam perangkat masing-masing itu di sini kelihatan kalau ini masih ada banyak jaraknya. Nah, gimana kalau misalnya kita klik buy now ini tadi ada kan dia akan muncul toast kamu membeli produk ini. Sekianlah si presentasi untuk praktikum kelima pada kali ini. Bila ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon maaf. Terima kasih.